Meski terus diajar masalah di perjalanan road trip Muda Berkelana, Tua Bercerita edisi season 3 keliling Jawa dan Sumatera bersama Kaca Film Call Plus, kita akan terus maju ke depan dan tidak akan berhenti untuk mencari hotel atau penginapan lagi. Mengingat tujuan selanjutnya dari Kota Nopan adalah ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Jaraknya kurang lebih masih 180 kilometeran lagi, dan kita masih akan terus bertemu dengan namanya jalur ekstrim membelah perbukitan juga hutan. Apalagi jalur Kota Nopan ke Pasaman, siapa yang nggak bisa bilang di sini jalur paling ekstrim dan banyak sekali tikungan ciluk badan. Road trip kali ini juga akan bertemu dengan namanya malam hari. Mental dan adrenalin mengemudi kembali akan diuji di jalur indah tapi mematikan yang biasa disebut dengan Bukit Dua Baleh Muara Sipongi. Tetap sambat, jangan semangat. Denduk. Astagfirullah. Iya, Pak. Nyampe sini sudah sore gini, berarti habis ini ya ketemu jalur ekstrem dari Muara Sipongi ya ketemu malam hari berarti. Waduh, pengalaman seru kayaknya ini, mengarungi jalur Bukit Dua Baleh pas malam hari. Jalur ekstrem yang nggak bisa kita hindari kalau via lintas tengah ya gini nih, ya jalur dari sini ke arah Pasaman ini jalurnya benar-benar nggak lebar dan terus berkelok-kelok yang diapit tebing dan perbukitan. Nah, rata-rata tikungannya kayak gini, model-model cilukba semua. Kadang kita sudah pelan tapi ada kendaraan dari lawan arah yang main nyelonong aja ya, bisa bikin bahaya juga. Tikungan kaget semua isinya pokoknya mulai dari sini. Tuh di depan kita itu ada bekas longsor. Di daerah ini emang masih rawan longsor kalau lagi musim hujan. Hujan deras semalam penuh aja itu bisa longsor dinding bukitnya ini. Dan kalau sudah longsor bisa putus total jalur lintas Kota Nopan ke Pasaman. Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru karena ini baru pertama kali kita lewat sini pakai mobil pribadi. Kalau yang lain begajulan ya biarin aja lah. Nanti kalau agak maleman baru kita berani lari. Kalau sekarang belum berani karena masih trauma pecah ban sebelum tadi ya. Kita nikmati dulu aja pemandangan yang ditawarkan dari Kota Nopan ke arah Muara Sipongi ini. Jalur di sini memang sepi, tapi untuk zaman sekarang itu sudah aman sentosa. Yang nggak aman itu kalau mogok terus kehabisan minyak atau ban bocor karena nggak ada pemukiman sama sekali. Nanti ada pemukiman lagi, jaraknya masih sangat jauh. Ini di kiri kita ini terus ditemani sama tebing, kemudian di kanan kita ini ada kayak jurang gitu, terus kelihatan dari atas ke bawah itu ada aliran sungai sama sawah, terus ada kayak ladang-ladang warga kebun gitu. Pokoknya jalurnya untuk sampai ke Pasaman ya sampai kayak gini terus ya, sampai nanti Pasaman ke arah Bukit Tinggi juga masih kayak gini. Jalurnya kayak gini terus sampai nanti kita masuk daerah Pasaman kotanya. Pasaman itu ramainya ya di daerah Lubuk Sikaping. Tapi kalau jam segini masih di sini ya masih lama untuk bisa sampai ke Lubuk Sikaping. Paling cepat ya nanti malam baru kita bisa sampai. Ini tiap tikungannya bikin mikir-mikir sendiri dari tadi. Kosong apa ada kendaraan ya. Pikirannya kayak gitu terus. Takutnya kita sudah pelan malah ketemu kendaraannya begajulan. Kalau ada apa-apa yang disalahkan pasti kan plat luar kayak kita, dikira nggak tahu jalur padahal kita udah pelan-pelan. Ya pokoknya kayak gitulah jalurnya sampai nanti kita ke arah Bukit Tinggi atau kemana itu kayak gini terus jalur lintas tengah.
Kalau masih terang gini ya pemandangannya masih bagus ya, masih bisa dilihat. Kita ini masih bisa melihat setiap jengkal kontur jalannya. Tapi kalau pas lewat sini ketemu malam hari ya gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Kalau ini pengalaman pertama kalian ya mending pelan-pelan dan hati-hati aja. Karena kendaraan lain yang sudah hafal daerah sini ya pasti larinya itu pada begajulan. Kalau kalian ngikuti juga wah, kalau sanggup gak apa-apa, kalau enggak ya bahaya. Meski sepi kayak gini, tapi di sini tuh udah dijamin aman sentosa. Beda sama puluhan tahun yang lalu itu, ceritanya udah beda. Jadi udah nggak ada hal-hal yang kayak di film-film slasher apa trailer gitu. Cuman ya pastikan kendaraan kalian sehat karena jauh dari pemukiman. Jadi untuk masalah minyak, terus kesehatan mobil tuh dijaga. Takutnya kalau mogok atau kehabisan minyak di sini wah, atau bocor, terus nggak ada bantuan ya repot. Kalau masih terang gini kita masih bisa lihat gimana parahnya setiap aspal yang kita lewati. Jadi kita bisa mengurangi resiko kena hantam lubang. Ya beda cerita kalau kita ketemu malam hari masih di sini. Mungkin akan ya kena resiko hantam lubangnya lebih banyak karena kita nggak paham medan jalan di sini kan. Mau ngekor kendaraan lain juga resiko besar karena dari tadi pada lari kencang-kencang kita lihat itu. Meski dibilang minim pemukiman tapi ada beberapa rumah yang kayak warung-warung gitu. Meski jaraknya itu agak jauh-jauh berjauhan dan kebanyakan ya warung makan dari langganannya truk-truk besar muatan. Mungkin kali ya. Selebihnya ya kayak gini terus, kelak-kelok dan jalannya nggak terlalu lebar. Bah, kayak gini pokoknya lubangnya ngeri. Pas di tengah-tengah jalan, tengah aspal, pas tikungan juga. Kalau nggak hafal daerah sini terus ketemu gelap ya bahaya banget, hantam lubang terus ceritanya nanti. Kasihan itu mobilnya. Oke, makanya kita dari tadi pelan-pelan meskipun di wasbus gak ngurus, kita tetap jalan di tujuan kita aja, santai. Panjang. Kalau kita road trip lewat lintas tengah gini, kalau mau masuk ke Pasaman atau mau keluar dari daerah Pasaman itu udah dipastikan akan ketemu namanya jalur hutan perbukitan yang ekstrim. Jadi ini kita kan akan menuju ke Pasaman. Jadi ya akan terus melawan namanya jalur hutan dulu. Nanti kalau kita udah keluar dari daerah Pasaman juga bakal ngelewati kayak gini lagi. Pokoknya ya lintas tengah lah, istimewa. Beda cerita kalau kita kesini pas ngonten naik bis, pasti kalau udah nyampe sekitaran sini ya pasti pada ketiduran karena kondisinya juga membosankan kan, nggak bisa lari dan terus ketemu jalan kecil yang kelak-kelok terus. Tapi kalau bawa kendaraan sendiri ya tetap harus fokus karena ternyata ini baru ngerasain sendiri, ternyata lubang jalannya itu ada di mana-mana dan untuk ukurannya juga besar-besar pas di tengah aspalnya itu. Sebenarnya kalau untuk road trip ke Sumatera gini malah lebih cocok naik mobil yang model-model SUV yang badannya gede-gede agak tinggi dari mobil kita. Kalau mobil kita ini terlalu kecil ukurannya untuk medan jalan di Sumatera yang terus kelak-kelok naik turun kan. Cocoknya ya bawa Ras, Terios, Pajero, Fortuner, Expander dan kawan-kawannya itu. Selain bodinya yang tinggi kan juga tenaganya juga lebih melimpah buat ngelibas lintas Sumatera ini. Cuman karena kita pengen menawarkan hal yang berbeda dari cerita road trip di YouTube ya kita bawa mobil LCGC yang kalah di brand image tapi ternyata terbukti tangguh kan di Jawa maupun di Sumatera. Orang Indonesia ini kan kena brand image aja udah kendor, padahal dari segi kualitas dan harga yang masuk akal ya Datsun bisa jadi pilihan sebenarnya loh ya kalau benar-benar bisa memilah-milah. Untuk spare partnya juga nggak kalah dari merek lain. Kalau dari Datsunnya sendiri sih kalau memang spare partnya nggak ada,
ya kita bisa pakai spare part dari Nissan, terutama Nissan March. Karena Datsun Go ini sebenarnya semua partnya itu sama dengan Nissan March, cuman beda penamaan merek saja. Kalau Nissan March kan punyanya Nissan, dan kalau Datsun ya punyanya Datsun sendiri. Lah Datsun sendiri kan anak perusahaannya dari Nissan. Meskipun dua merek tadi kan udah nggak ada untuk bengkel resminya di Indonesia. Cuman kan kalau kalian tergabung di komunitas, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir, gampang pokoknya. Yang penting jangan kena brand image dulu lah, nanti kendor. Dan akhirnya kita sudah meninggalkan Provinsi Sumatera Utara dan ucapkan selamat datang di Provinsi Sumatera Barat. Halo pasukan arem-arem Sumatera Barat, Mbak Akabanyu. Perbatasannya ya hutan dan perbukitan dari jalur Muara Sipongi ini. Jadi setelah Muara Sipongi baru masuk ke daerah namanya Pasaman. Dan kalau habis dari Pasaman baru ke arah Bukit Tinggi. Tapi Pasaman kan tahu sendiri luasnya kayak gimana. Iya. Jadi ya sabar aja buat yang suka dan antusias sama episode road trip kali ini ya. Mungkin banyak penontonnya IMT juga yang nunggu kapan kita ngonten naik bus lagi. Ya jawabannya gantian, karena kita masih harus ada kerja buat nyelesain edisi road trip ya. Kita ke road trip dulu, nanti kalau memang ada waktu senggang atau waktu yang bisa ditinggal, kita sempatkan bakal naik bus lah ke depannya. Enaknya lewat jalur lintas tengah gini ya, pemandangannya masih asri dan gak terlalu banyak polusi seperti kalau kita lewat lintas timur waktu keberangkatan kemarin kan. Makanya dari tadi kita jarang menyalakan AC, karena di sini tuh sejuk hawanya. Apalagi sekarang itu nggak panas, juga kelihatan sedikit mendung, jadi cocok lah. Apalagi kaca film kita ada penolak panas maksimalnya dari Cold Plus. Selain itu kalau kita jalan tanpa AC kan bisa mengurangi keborosan dari BBM-nya, jadi bisa ngirit BBM. Jadi mobil kalau jalan tanpa AC itu BBM dijamin gak seboros kalau kita pakai AC. Yang bikin terlihat ekstrim di jalur Muara Sipong ini sebenarnya dinding tebingnya ini yang agak masuk ke jalanan. Jadi ruang pandang kalau ketemu tikungan kayak gini tuh jadi makin berkurang. Was-was terus kalau ketemu tikungan. Takutnya ada mobil dari lawan arah yang main nyelonong pas di tikungan itu, ya bahaya. Soalnya di sisi kiri kita ini langsung jurang. Kalau bisa dilihat ya jurang, tapi kita kan di dalam mobil jadi nggak bisa ngeliatin gimana jurangnya. Pokoknya pelan-pelan aja lah kalau memang pertama kali lewat sini. Mau ora ya? Kencang bener. Kita akan terus coba jalan meski nggak kencang seperti sebelum-sebelumnya ya, tapi kita akan coba ngejar biar lepas dari jalur ekstrim Muara Sipongi ini sebelum ketemu gelap. Karena ini pengalaman pertama kita, jadinya ya kita coba menghindari ketemu gelap kalau masih di sekitaran tengah hutan kayak gini. Kalau ketemu gelap dan pertama kali lewat sini ya otomatis kecepatan lari mobil kita juga nggak akan bisa sekencang kali ini. Pasti lebih hati-hati dan waspada, lebih pelan dijamin, karena nggak tahu medan jalannya. Kalau sudah dekat dengan Pasaman gini, paling banyak ditemukan itu warung makan Minang yang asli dari Pariaman. Berarti banyak juga ya perantau Minang yang sudah lama menetap di sekitaran Pasaman. Pasaman sendiri kan juga banyak transmigran dari Jawa. Makanya zaman dulu kan ada bus Sandoyo sempat buka jalan trayek sampai ke Pasaman. Tapi sekarang kalah bersaing sama bus-bus Sumbar, jadinya ya off.
Sekarang yang masih melayani sampai ke Jawa Tengah sama Jogja kan cuma Family Raya. Jadi perantau Pasaman sini kalau mau ke Jawa ya pasti larinya ke daerah Padang. Kalau enggak Lubas, Bukit Tinggi atau Sungai Limo, baru nyari bis ke arah Jawa melalui bis-bis Sumber itu. Kan bis-bis Sumber gak ada yang tembus sampai Pasaman. Kalau Pasaman sendiri sampai ke Jawa apa ya? Ya paling nyegat di pinggir jalan ALS ya, kalau ada loketnya ya bisa naik ALS sih. Selain itu ya mungkin kita taunya itu sih. Ucapkan selamat datang di Pasaman. Nah, sekarang kita ini sudah di sekitaran daerah namanya Rau. Tadi kita sempat melipir sebentar di SPBU karena lagi kebelet. Ini sekarang kita sudah jalan lagi. Alhamdulillah masuk Rau masih terang benderang, belum ketemu namanya malam hari. Dan suasananya Rau ya kayak gini lah, lumayan ramai kondisinya. Kayaknya ini di daerah pasarnya atau apa ini. Halo pasukan Rem Rau, mungkin ada yang dari Rau, bisa dijelaskan daerah mana ini? Kita kurang paham soalnya. Ntar kita fokus, lari dulu aja lah. Dari tadi masih terlihat ramainya warga pada ngadain acara lomba 17 Agustusan. Dan beruntungnya nggak kena acara puncaknya kayak waktu kita di Mandailing Natal di episode-episode sebelumnya. Kalau sampai kena acara puncaknya ya bisa kena macet berjam-jam lagi. Sekarang ini tadi kita lihat sih masih ada lomba-lomba sih, cuman nggak acara puncak kayak karnavalnya, jadi masih bisa lancar dan malah mobil kita sekarang bisa lari lah. Beruntung juga ya. Takutnya pas kena karnaval, paling karnaval ya tadi pagi mungkin ya, ini kan udah menjelang malam. Apa ini nama daerahnya? Kok ramai kayak pasar? Pasar Tapus. Mungkin itu ya namanya. Di beberapa kali sih kita lihat ada banyak travel yang ngetem, mungkin nungguin sewa, kayaknya lo ya. Travel di sini banyak menggunakan model-model jenis EPV. Mungkin travel dari Pasaman ke arah Bukit Tinggi ya. Ya yang asli dari sini bantu di komen lah travel mana itu untuk trayeknya. Soalnya banyak dari jenisnya EPV semua. Jarang kayak Innova atau Avanza. Ya ada tapi nggak terlalu banyak. Yang banyak EPV. Lanjut lagi ya. Kita sekarang coba lari lebih kencang lagi karena sudah jauh dari pemukiman dan kita sudah meninggalkan Rau dan ketemu hutan lagi. Jalan aspalnya di sini jauh lebih bagus dan mulus dari daerah Pasaman sebelumnya ini. Hari juga sudah mulai temaram ini. Kita coba kejar sampai Lubuk Sikaping biar malam harinya itu kita sudah tiba di Lubuk Sikaping. Nah, mumpung jalannya sepi, kita coba terus ya, mumpung bisa begajulan ya. Soalnya dari tadi kita terlalu santai karena Muara Sipong ini terlalu ekstrim tikungannya. Ciluk banyak itu bikin mikir-mikir sendiri kalau pas ketemu tikungan. Dan untuk indikator BBM masih ada di setengah dari seluruh barnya itu, jadi masih aman lah. Nanti kalau bisa sampai Bukit Tinggi ya nggak kita ngisi, kalau nggak ya kita isi di daerah Lubuk Sikaping. Lihat nanti ke depannya aja lah kayak gimana. Ini sekarang kita sudah sampai di daerah yang namanya Panti.
yang sering nonton IMT waktu ngonten naik bis pasti sudah sering lah IMT bahas masalah pantai ini ya. Apalagi waktu kita naik ALS, terutama ALS 318. Boh, ceritanya itu greget banget. Sayangnya mobilnya sekarang kayaknya udah nggak jalan, kayaknya udah dipotong apa gimana nggak tahu. Dan di pantai ini kan banyak, waktu naik ALS 318 banyak naikin sewa anak pesantren kan. Karena di pantai ini kan juga banyak kita temukan pondok-pondok pesantren di kanan kiri jalan. Jadi kalau waktunya mudik, anak pesantrennya itu ya pasti naik bis, pilihan paling murah ya. Biasanya ALS sih. Kalau kita ngonten via lintas tengah pasti ngambil sewa dari sini, kalau nggak nurunin sewa anak pesantren di sini sekitaran pantai ini. Hari makin gelap sekarang, tapi tenang, Lubuk Sikaping mungkin sebentar lagi lah. Kita coba kejar terus biar bisa maghrib itu sudah sampai di sekitaran Lubuk Sikaping. Kita nanti di Lubuk Sikaping mau cari makan dulu di pusat kotanya, sekalian sholat maghrib di situ. Dan Lubuk Sikaping sendiri kan itu pusat keramaian dari Pasaman kan, itu kalau nggak salah ibu kotanya dari Pasaman. Jadi pasti rame lah nanti di situ, pasti banyak pilihan tempat makan apapun tempat istirahat. Kita kan belum istirahat sama sekali. Strong pokoknya Kak, road trip kali ini harus strong. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Alhamdulillah ini kita udah selesai makan. Wah, saya nggak bikin pembukaan karena kepala saya celut-celut. Udah waktunya makan, udah sholat. Wah, ganteng. Kita ada di rumah makan Dendeng Batoko, pas di kota ibu kota dari Pasaman, yaitu Lubuk Sikaping kotanya. Rame. Depan kita ada Arumas Hotel. Dan kayak gini soalnya, kotanya rame ya. Di mobil kita lagi makan di dalam. Halo pasukan harapan Pasaman Lubuk Sikaping, gimana kabarnya? Akhirnya kita bisa singgah di sini. Dan habis ini kita akan langsung mengarah ke Bukit, mungkin 2 jam 3 jam lagi. Saya mau nurunin perut karena udah balas dendam. Porsi kuli sudah saya sikat, ditut. Setelah tadi kan sempat ngeban hujan-hujan. Wah, baru kali ini saya ngeban hujan-hujan. Terus saya sengaja berhenti di sini karena saya kejar. Kalau makan di daerah sebelum kotanya sini, takutnya nanti masuk hutan yang sebelumnya tadi Bukit Dua Baleh malam malah repot. Soalnya saya baru pertama kali, jadi pelan-pelan saya kejar sampai saya targetkan maghrib sampai sini. Alhamdulillah sampai dan sudah balas dendam juga ini. Mungkin kita nanti istirahat lagi di Bukit. Lanjut ya, tetap sambat, jangan semangat.